Baik, saya mulai kuliah hari ini. Ini masih kelanjutannya yang kemarin tentang matriks review ya. Kemarin kita terakhir tentang perkalian matriks. Saya ulas sedikit yang kemarin bahwa perkalian matriks itu adalah mengalihkan antara baris dan kolomnya. Misalkan 2 min 1 itu dikali dulu dengan 1 dan 2, diletakkan di sebelah sini ya. 2 dikali 1 yang ini ya, kemudian 1 yang ini dikali dengan 2 min 1 dikali min 2 dikali, letakkan di sini ya. 2 dikali 1 ditambah min 1 dikali 2. Kemudian yang ini. Yang 3 minus 2 dikali lagi dengan yang ini ya. Berarti 3 dikali dengan yang 1 ya, 3 dikali dengan yang 1 dan 1 minus 2 minus 1. 3 dikali dengan 1, kemudian 3 dikali 2. Kemudian yang satunya yang ada di sini, sorry ya. Kemudian yang ada di sebelah sini yaitu 2 minus 1 dan ditambah dengan minus 1 kali minus 3. Yang sebelah sini adalah 3 dikali minus 1, 3 yang ini dikali minus 1 yang ini ditambah dengan minus 2 dikali minus 3. Jadi hasilnya nanti kalau ditambahkan masing-masing menjadi ini. Nah, jadi gini, perkalian matriks ini tidak bersifat komutatif. Artinya, jika matriks A dan matriks B dikalikan, hasilnya tidak akan sama dengan ketika B dikali A. Ya. Kalau perkalian biasa kan 1 kali 3 itu kan sama dengan 3 kali 1. Tetapi kalau matriks itu tidak sama ya. Matriks A dikali dengan matriks B itu tidak sama dengan ketika B dikali dengan A. Tidak sama. Kemudian selanjutnya adalah transpose matriks. Transpose matriks ini sering digunakan pada metode elemen hingga. Jadi transpose matriks itu disimbolkan dengan superskripsi atau pangkat T. Misalkan A pangkat T, artinya sebuah matriks A yang ditranspos, gitu ya. Misalkan transpos itu apa sih? Yaitu dengan cara menukar komponen kolom pada matriks menjadi baris. Jadi yang awalnya kolom diubah menjadi baris. Contohnya, saya punya matriks A ini ya, terdiri dari 2 kolom dan 3 baris ya. Ini kolom ya. Kemudian dan 3 baris. Kemudian ini dibalik, barisnya jadi kolom, kolomnya jadi baris ya. Yang ini ganti di sini. Kemudian yang satunya yang ini menjadi yang ini ya. Ini namanya transpose matriks. Kemudian apabila ada perkalian matriks yang kemudian ditranspos, maka akan sama hasilnya dengan masing-masing ditranspos dulu kemudian dikalikan. Artinya apa ini? Kalau matriks A saya kali B kemudian saya transpos, itu hasilnya sama saja dengan matriks A ditranspos dulu dikali dengan matriks B yang ditranspos terlebih dahulu. Sekarang saya kasih contohnya ya. Saya punya matriks A ini dan matriks B ini. Matriks A dan matriks B ketika saya kalikan hasilnya ini ya. Jadi ini saya kalikan hasilnya ini. Nah, ketika
ketika ini saya kalikan, kemudian saya transpos, ya, itu hasilnya akan sama dengan ketika saya transpos dulu, kemudian ini juga B-nya transpos dulu. Ya. Ini suaranya siapa ya? Kok memantul-mantul ini? Ini baik, saya lanjutkan. Mana tadi? Ini ya. Misalkan ini. Oke, sekarang saya preteli satu-satu ya. Ini kalau perkaliannya adalah ini 1 dikali 5 ditambah dengan 2 dikali 5. 1 dikali 5 sama dengan ditambah sorry. Baris kali kolom ya. 1 kali 5 sama dengan dikali 1 kali 5 ditambah dengan 3 kali 5. Jadi hasilnya coba saya ditambah dengan 3,5. Kemudian 2 dikali 5 ditambah dengan 4 kali 6. Hasilnya berapa? 3 kali 5, 15 ya. 15 ditambah 5. Ini gimana nyalakannya? Sebentar. 1 kali 5 itu 5. 20, Bu. Oh, 20 ya. Oh, bukan. Sorry, keliru berarti saya. Sebentar ya. 3 kali 4, Bu. Oh iya, ini 17 dari mana ini? Saya lupa koan ya. 3 dikali sebentar. 1 kali 5 ditambah 2 kali 5 enggak. 1 kali 5 ditambah kemudian 3 kali 4 itu 12. Jadi 17. Oh iya benar. Siapa tadi yang barusan yang jawab? Misbahul Munir. Oh iya, Misbahul Munir. Ayo gimana Misbahul Munir tadi? Mana Misbahul Munir? Lo kok menghilang orangnya? Bu, ini Bu. Iya, gimana tadi? Gimana? Kalau sepengertian saya ya Bu. Ya. Itu kan tadi kata Ibu 1 kali 5. Sama dengan 3 kali 4. 1 kali 5 kan 5. 3 kali 4 12. Dijumlah 17, Bu. Gitu, Bu. Kali 5. Bentar, saya juga lupa ini. Tadi gimana sih? Apa 2 kali 6 itu, Bu? Ini, Bu. Iya, silakan. Itu kan A dikali B, Bu. Ya, gimana? Nah, 3 dikali 4, terus di 3 ditambah 4 itu kan 7, Bu. Nah, kemudian 2 dikali 5, 10. Jadi 17. Oh. Ya, saya ingat 1 kali 5 ditambah dengan 2 kali 6. Gitu. 5. Nah, ditambah 2 kali 6. gitu, Bu. Iya. Kemudian satunya berarti berapa? 3 dikali 5, 4 kali 15. 15. Berapa? Oh, keliru nih.
Keliru lagi, Bu. Siapa tadi yang jawab? Pinter ya, sudah pinter. Kemudian Pinter, Mas ini Ferry. 15 Mas Ferry, Bu. Minum susu, Bu, jangan lupa. Ya, masih ingat ya perkalian ya kemarin ya. Oke. Jadi 17 Iya, Bu. 9. Jadi transpos dari A dikali B itu berarti 17 9. Yang awalnya dari kolom diubah menjadi baris. Paham ya? Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bahwa Ya, Bu. A kali B transpos itu kan artinya sama dengan A transpos ditambah B transpos. Kita membuktikan benar nggak hasilnya ini? Maka ini dilihat A-nya tadi ditranspos dulu, kemudian B-nya ditranspos. Benar nggak hasilnya seperti itu ya? Ini B ya, kita kebalik ya, yang ini B, yang ini A ya. Jadi transpos itu gimana sih caranya? Transpos yaitu apa? Mengubah baris menjadi kolom ya. Jadi yang 56 awalnya dari sini, nah ini dirubah menjadi ini. Kemudian yang ini dirubah menjadi ini ya. Kalau dikalikan hasilnya sama saja, 17,39. Kemudian apabila ada matriks yang ditranspos namun hasilnya sama dengan sebelum ditranspos, maka disebut sebagai simetris matrik ya. Jadi identitas matrik disimbolkan dengan I. Identitas matriks itu apa? Matriks yang main di diagonalnya atau diagonal utamanya adalah angka 1 dan selain 0. Ya. Jadi angka 1 selain 0. Contohnya adalah misalkan ini. Ini dulu. Diagonal itu yang mana? Waduh, mana ini? Nah, yang ini. Main diagonalnya adalah 1. Ini adalah identitas I, disimbolkan dengan I, yaitu identitas matriks ya. Kemudian kita lanjutkan diferensial dan integral matriks. Jadi kalian dulu waktu semester 1-2 kan belajar tentang persamaan diferensial dan integral ya. Jadi saya ulangi sedikit, kalau ada komponen atau matriks ya diferensialkan, maka setiap elemen A yang ada di dalam matriks ini itu harus didiferensialkan satu persatu. Misalkan X pangkat 3 ya, turunan, diferensial ini artinya turunan ya. Kalau yang sudah lupa, ini adalah turunan. Jadi turunan X pangkat 3 itu diletakkan di sini, di tempat yang sama. Apa rumus turunan? Turunan rumusnya adalah apa? Kalau ada X3, turunannya adalah 3X kuadrat. Dari mana ini? Ada yang tahu? Angka Saya tahu, Bu. turun. Ya, angka 3 ini taruh di depannya ya. Kemudian Diturunkan ya, angkatnya dikurangi dengan 1 ya. Ibu yang jawab. 3 pangkat 1. Berarti 3X kuadrat. Ya.
Kemudian contoh yang kedua, 2x kuadrat turunannya adalah 4x. Berarti 2x kuadrat turunannya adalah 2-nya maju ke depan, 2 kali 2 x 2 pangkat dikurangi 1. 2 kali 2 kan 4 ya. 1. X. Nah, 2 dikurangi 1 itu kan 1. 4x pangkat 1 itu kan artinya Hasilnya sama dengan 4x. Ya. 4x. Nah, kemudian ini 3x. 3x itu turunannya adalah 3. Jadi kalau 3x saja tanpa pangkat, x-nya langsung hilang saja. Caranya sama sebenarnya ya, 3x. Kan ini kan pangkat 1 ya, 1 kali 3 di depan pangkat x. X-nya 1 dikurangi x. Ketika pangkat 0 itu x-nya hilang, tinggal 3. Ya. Sama, jadi integralnya bentuk apapun, nanti pokoknya hasilnya di masing-masing ini adalah hasil integral atau hasil dari diferensial masing-masing elemen matriks ini. Sebentar macet ini kok. Saya lanjutkan. Sebentar. Masih bisa lihat screen saya? Masih bisa lihat? Bisa, Bu. Oke. Sekarang Bisa, Bu. bisa. Tapi putih saja, Bu. Sudah lihat? Sudah. Oke. Inverse matrix. Jadi inverse matrix dapat dinyatakan dengan rumusan berikut ya. Inverse matrix itu hanya bisa dilakukan pada matriks persegi atau matriks yang jumlah kolom dan barisnya sama. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 itu saja ya. Nah, inverse matrix itu apa? Sebentar. Ini halaman selanjutnya. Nah, inverse matrix dapat 2 kali 2 dapat dilakukan dengan menentukan determinan matriks terlebih dahulu. Misalkan saya punya matriks A. Nah, matriks A ini maka kita harus cari ini dulu. A-1 itu namanya inverse matrix ya. Jadi inverse matrix itu adalah A-1 simbolnya ya. Caranya adalah 1 per determinan A dikali dengan inverse-nya. Jadi gimana? 1 per ya 3 kali 2 min 5 kali 1. 3 kali 2 dari mana? Dari sini. Ya, 1 per 3 kali 2 kemudian dikurangi dengan 5 kali 1 di sini. Kemudian dikali dengan isinya matriks, tapi isinya ini harus dibalik. Namanya juga inverse ya. Jadi A yang awalnya matriks itu kan gini kan, A, kemudian ini D, ini B, ini C. Kan gitu ya awalnya ya. Nah, kayak gini ya. Maka menjadi D-nya ditukar dengan A, kemudian C-nya juga ditukar dengan B dan diberi tanda negatif. Jadi DA min C min B gitu. Ya. Berarti ini 3-nya sekarang ada di sini, yang awalnya di atas ini ya. 3-nya ada di sini, 2-nya di sini ditukar. Kemudian ini yang awalnya 5 ya, awalnya di sini 5, di sini 1, ditukar 5-nya
apa itu namanya? 5-nya tetap di sini ya, kemudian 1-nya tetap di sini, cuma diberi minus. Saya ini nggak pakai ditukar. Jadi hanya diberi minus. Sehingga inverse matriks A adalah kemudian ini adalah hitungan yang bawah ini ya, ini hanyalah pembuktian. Pembuktian dari apa? Yaitu dari apa itu namanya? Inverse matriks ini. Apakah kalau dibalik perkaliannya apakah hasilnya sama? Seperti itu. Maka ini kalau dikalikan satu-satu dia akan ketemu hasil yang sama. Inverse-nya di depan kemudian dikalikan dengan A atau A-nya di depan dikalikan dengan inverse-nya. Nah, ini adalah pembuktian rumus yang ini ya. Jadi, kalau inverse A dikali dengan A, itu hasilnya akan sama dengan A dikali inverse A. Kenapa sih kok butuh penjelasan rumus ini? Karena kan ingat, kalau yang namanya apa itu matriks A dikali dengan matriks B, itu kan hasilnya tidak sama dengan ketika matriks B dikali matriks A. Tapi kalau matriks A dikali dengan inverse-nya itu sama dengan matriks itu sendiri dikali dengan inverse-nya meskipun dibalik seperti itu. Bu, tanya. Ya, tanya. Oh, silakan tanya. Itu yang C sama B itu kenapa kok min, Bu? Itu ya rumusnya inverse. Rumusnya inverse itu memang seperti itu, sudah patokannya. Jadi inverse itu adalah kebalikannya dari matriks itu tadi. Ibarat kalau kita membalik piring itu kan tinggal balik, tapi inverse itu memang ada rumusnya, yaitu dengan A ditukar dengan D dan B dan C diberi tanda minus. Itu rumus paten dari inverse itu sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya inverse matrix metode cofactor. Ini kayaknya saya buat, ini mau mati Zoom-nya ya. Sudah 45 menit. Sekarang jam berapa? Masih jam 1 ya. Ini biarkan saya mati dulu ya. Nanti kita lanjutkan di apa itu namanya? Kita konekkan Zoom lagi ya.